Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Nah, video kali ini aku bakal ngejelasin tentang cyber yang ada di Indonesia, beserta dengan rekan-rekan temanku yang bernama Melinda Putri, Cindy Rotua Malau, dan Sunandi. Yang pertama, aku akan ngebahas tentang cyber attack atau jaringan cyber. Jaringan cyber adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyerang dan merusak sistem komputer, jaringan, atau infrastruktur teknologi informasi secara ilegal atau tanpa izin. Serangan cyber dapat dilakukan untuk mencuri informasi sensitif, menggunakan operasi bisnis atau pemerintahan, meminta uang tembusan, merusak atau mengubah data, dan banyak lagi. Beberapa jenis serangan cyber yang umum meliputi malware seperti virus dan serangan phishing untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit, denial of service attack untuk membanjiri servis dengan permintaan dan exploit untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan. Serangan cyber dapat merugikan individu, bisnis, dan pemerintahan dalam berbagai cara, termasuk kehilangan data dan informasi sensitif, kerugian finansial, penurunan reputasi, dan banyak lagi. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperhatikan keamanan cyber dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi resiko serangan cyber. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan sama teman-teman saya. Boleh dilanjutkan, silakan. Nah, di sini saya mau membahas tentang phishing dan social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk memperoleh informasi rahasia atau akses ke jaringan melalui interaksi manusia. Teknik ini melibatkan penggunaan keahlian sosial dan psikologis untuk mengelabui sasaran menjadi memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Social engineering dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti telepon, email, pesan teks, atau media sosial. Penyerang mencari informasi tentang sasaran dari berbagai sumber, seperti profil media sosial, direktori perusahaan, atau halaman web publik, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan serangan mereka. Teknik social engineering itu ada 4, yaitu ada phishing, baiting, spear phishing, sama pretexting. Teknik social engineering. Nah, di sini ada phishing. Phishing ini adalah teknik ini melibatkan pengiriman email atau pesan teks yang meniru entitas yang terpercaya seperti bank atau perusahaan untuk meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Kalau spear phishing, dia itu lebih ke bentuk phishing yang lebih spesifik yang menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang menyesuaikan konten dan penampilannya. Sedangkan baiting adalah teknik yang melibatkan penempatan perangkat penyimpanan seperti USB atau CD di tempat umum dengan harapan bahwa seseorang akan mengambilnya dan menghubungkan ke komputer mereka. Pretexting, teknik yang melibatkan penciptaan alasan palsu untuk meminta informasi dari korban seperti menyamar sebagai pengurus atau pelanggan untuk meminta informasi yang sensitif. Nah, di sini ada contohnya. Contoh phishing yaitu seorang penipu dapat mengirimkan email yang terlihat seperti email dari bank dan meminta korban untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka. Sedangkan spear phishing, seseorang penipu dapat mencari informasi tentang seorang eksekutif senior dan mengirimkan email phishing yang mengaku sebagai sesama eksekutif senior dengan permintaan yang meyakinkan untuk memperoleh akses ke informasi penting. Sedangkan baiting, kalau baiting, seorang penipu dapat meninggalkan USB drive yang terinfeksi malware di tempat umum dan menunggu seseorang mengambilnya. Kemudian penipu dapat menghubungi korban dan menawarkan hadiah untuk mengambil USB drive itu dan memasangnya di komputer mereka. Setelah USB drive tersebut dibuang ke komputer, malware dapat menginfeksi komputer dan memperoleh akses ke informasi yang tersimpan di dalamnya. Sedangkan pretexting, seorang penipu dapat menghubungi karyawan di perusahaan dan menyamar sebagai departemen IT yang memerlukan akses ke jaringan. Penipu kemudian dapat meminta informasi rahasia seperti nama pengguna dan kata sandi untuk memperoleh akses ke jaringan.
Nah, dari semua kesimpulannya, semua jenis aktivitas ilegal di atas bersetujuan untuk memperoleh informasi pribadi atau akses ke jaringan untuk keuntungan pribadi atau untuk melakukan tindakan yang merugikan korban. Oleh karena itu, penting untuk waspada terhadap ancaman keamanan cyber dan selalu mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi dan bisnis dan serangan cyber. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Cinderoto Melau dengan NIM C1D1 21003 yang merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan contoh aktivitas ilegal yang terkait dengan ancaman cybersecurity, yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang mengenkripsikan file korban dan meminta pembayaran sebagai ganti kunci dekripsi untuk memulihkan akses ke file. Ini adalah jenis serangan dunia maya yang sering dilakukan oleh penjahat dunia maya untuk memeras uang dari individu atau organisasi. Ransomware biasanya menginfeksi komputer melalui email phishing, lampiran berbahaya, atau kerentenan pada perangkat lunak. Setelah malware menginfeksi sistem, itu akan mengenkripsikan file korban, membuatnya tidak dapat diakses lagi. Penyerang kemudian akan meminta pembayaran, seringkali dalam mata uang kripto, sebagai ganti kunci dekripsi. Ada berbagai jenis ransomware, termasuk mengenkripsi ransomware, ransomware pengunci layar, dan doxware. Beberapa keluarga ransomware yang paling umum termasuk WannaCry, Lucky, dan CryptoLocker. Dan untuk melindungi dari serangan ransomware, kita penting untuk memiliki perangkat lunak antivirus yang terbaru, kata sandi yang kuat, dan untuk menghindari mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak kita kenal. Mencadangkan file penting secara teratur juga penting karena dapat membantu memulihkan data jika terjadi serangan dari ransomware tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Malware adalah nama dari kumpul beberapa perangkat lunak dibuat dengan tujuan untuk merusak perangkat, mencuri data, dan menyebabkan kaos kacau. Contoh-contoh malware antara lain virus, word, trojan, spyware, adware, dan ransomware. Masing-masing malware menyerang dengan cara berbeda. Virus akan mengacak-acak sistem komputer korban, sementara spyware akan mematai terkawit adware komputer pengguna bakal dibanjiri iklan jika terserang malware jenis-jenis ini. Untuk ransomware, file korban akan terkunci atau terkripsi dan hanya bisa dibuka jika mereka memenuhi permintaan pengirim malware tersebut. Aktivitas ilegal malware yaitu serangan spyware buatan perusahaan asal Israel SO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Yang menjadi korban adalah diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior. Pemerintah WhatsApp mengatakan bahwa SO Group menyusup pengasus melalui fitur video call WhatsApp. Pengasus melakukan inisial data, interaksi pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Facebook selaku pemilik WhatsApp pun membawa kasus ini ke pengadilan. Pemerintah Indonesia pun turut memantau pergerakan spyware tersebut. Menkominfo Joni G. Plat mengatakan pihak melakukan monitoring terkait ancaman serangan spyware pengasus yang menginfeksi WhatsApp.